Nyonya Almira memperhatikan raut wajah suaminya yang tiba-tiba berubah tegang. Keningnya mengerut tajam saat mendengar makian Tuan Giovan. Rasa penasaran membuat Nyonya Almira mengulurkan tangan pada suaminya. "Ada apa? Tunjukkan padaku," pintanya. Awalnya Tuan Giovan menahan, namun akhirnya menyerahkan ponsel itu. Jemari Nyonya Almira gemetar saat memutar video yang dikirim Stefan. Matanya melebar. Nafasnya tercekat melihat Levina, gadis yang selama ini mereka anggap calon menantu terhormat, sedang berhubungan badan dengan seorang pria di kamar hotel yang entah di mana. "Ya Tuhan, Levina, dia," desis Nyonya Almira. Tangannya refleks menutup mulutnya. Namun video tak berhenti di situ. Ada foto-foto Levina di luar negeri, berpesta, di sebuah klub malam bersama Lukas, berbelanja barang mahal dengan wajah penuh senyum seolah tak punya beban. Nyonya Almira memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Tatapannya beralih tajam ke arah suaminya. "Lihat sendiri. Gadis yang kamu puji-puji itu ternyata lebih liar daripada yang kita kira. Dia tidak selugu dan secantik penampilannya. Bagaimana rasanya sekarang?" Hah? Ditipu mentah-mentah oleh Levina. Tuan Giovan terdiam sesaat. Rahangnya mengeras. "Aku juga tidak menyangka Levina bisa berbuat sejauh itu. Kamu tidak bisa hanya menyalahkanku. Ini kesalahan kita berdua. Kita sama-sama ditipu oleh Mario dan putrinya. Aku kira dia benar-benar pergi ke luar negeri untuk berobat tapi ternyata dia tidak sakit. Aku sudah menyesal sejak Airlangga mulai menjauh," balas Nyonya Almira dengan suara bergetar. "Tidak seharusnya kita memaksanya. Dan sekarang, Airlangga sudah membuktikan alasannya kenapa dia menolak Levina. Kita yang buta, Giovan." Tuan Giovan mendengus, sorot matanya tetap keras. "Meski begitu, aku tetap belum bisa menerima Airlangga menikahi Kaira. Dia hanya gadis miskin. Pegawai magang di perusahaan kita. Bagaimana jika dia punya maksud tertentu? Bagaimana kalau dia hanya ingin harta kita? Kali ini aku akan percaya pada pilihan Airlangga," potong Nyonya Almira. "Sudah saatnya kita membuka mata dan berhenti menilai orang hanya dari casing. Kamu tidak mau menerimanya, itu urusanmu. Tapi aku akan membela putraku. Almira, apa kamu ingin membuat keluarga kita malu dengan menerima gadis itu menjadi menantu kita?" Nyonya Almira menunjukkan ponsel di tangannya. "Aku bahkan lebih merasa malu melihat video ini. Jika ini menyebar bukan hanya keluarga kita yang malu, Giovan. Tapi semua orang akan menertawakan kita terutama kamu," sentaknya tak mau kalah. Sepertinya kesabaran Nyonya Almira sudah mencapai batasnya. Tuan Giovan mengepalkan tangan, urat di pelipisnya menonjol. Napasnya memburu. "Julian, ikut denganku," serunya sambil melangkah cepat keluar ruangan. Julian menatap Nyonya Almira ragu, namun akhirnya menyusul Tuan Giovan. Begitu sampai di luar, Tuan Giovan menoleh tajam. "Cari semua informasi tentang gadis itu. Asal-usul keluarganya, apapun yang bisa kamu temukan tentangnya." "Baik, Tuan," jawab Julian singkat, menahan napas beratnya. "Satu lagi, cari tahu kapan dan di mana video ini diambil. Aku hanya tahu pria yang ada di foto itu adalah Lukas, putra Ruben." Tuan Giovan menghela nafas panjang. Belum sempat berkata lagi, ponselnya berdering. Layar ponsel menampilkan nama Mario. Tuan Giovan menatap nama itu seolah ingin meremukkannya. Dengan geram, ia langsung mematikan panggilan tersebut. "Dasar keluarga pembohong," desisnya sambil menggenggam ponsel begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Rasanya aku ingin mencekik mereka semua." Sementara itu,
Di dalam kamar, Nyonya Almira duduk di sisi ranjang. Tangannya meraih ponsel dan membuka galeri foto. Dia menatap lama foto Airlangga kecil, lalu foto-foto terbaru Airlangga yang jarang tersenyum. Air matanya tumpah, membasahi layar ponsel. "Maafkan Mama, Nak. Seharusnya Mama mempercayaimu sejak awal," bisiknya lirih. "Melihatmu menatap lembut gadis itu, Mama yakin kamu sangat menyukainya." Di rumah Levina, ia duduk bersila di sofa beludru bersama ibunya, Dania. Di hadapan mereka, Mario berdiri sambil menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. "Papa, apa Om Giovan angkat teleponnya?" tanya Levina, suaranya terdengar cemas meski ia berusaha menyembunyikannya dengan nada datar. Mario menggelengkan kepala, helaan napasnya panjang. "Tidak. Ini aneh. Biasanya Giovan tidak akan mengabaikan teleponku, apalagi di situasi sepenting ini." "Bagaimana ini, Ma?" Mas Airlangga menghilang tanpa kabar. Sekarang Om Giovan juga tak mau angkat telepon Papa. Tante Almira juga nggak mau aku jenguk di rumah sakit. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa semua berubah begini? Dania hanya menunduk, wajahnya cemas. Suasana ruangan mendadak terasa pengap. Dania menepuk bahu Levina lembut. "Semua akan baik-baik saja, sayang. Percayalah, pertunanganmu dengan Airlangga akan tetap berjalan sesuai rencana. Mama yakin mereka akan datang ke pesta ulang tahun papamu besok." Mario pun mengangguk, meski sorot matanya masih menyiratkan kegelisahan. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Levina. Kita sudah mengatur semuanya. Tinggal sedikit lagi." Tiba-tiba ponsel Mario berdering nyaring, memecah keheningan. Mario cepat-cepat mengangkat, suaranya berubah lebih tegang. "Ya, ada apa?" Suara di seberang sana melapor dengan tergesa-gesa. "Tuan, saya melihat Tuan Airlangga datang ke rumah sakit." Mata Mario langsung berbinar. Senyum licik muncul di sudut bibirnya. Ia tertawa pendek, menahan tawa puas. "Bagus. Sangat bagus." Belum sempat si penelepon menyelesaikan laporannya, Mario sudah memutus sambungan sepihak. Levina yang sedari tadi memandangi gerak-gerik ayahnya dengan gelisah, bertanya cepat. "Papa kenapa tertawa? Situasinya kan sedang genting." Mario menoleh, tatapannya penuh kemenangan. "Airlangga sudah kembali. Dia datang ke rumah sakit. Ini berarti kita masih punya peluang besar. Seperti yang mamamu bilang, Airlangga pasti akan datang ke pesta ulang tahun Papa besok." Levina spontan berdiri, matanya berbinar. "Benarkah? Mas Airlangga sudah kembali?" Mario menepuk bahu Levina pelan. "Besok kamu pergi ke kantornya. Temui dia. Urusan Giovan biar Papa yang urus." Dania mengangguk setuju, suaranya lembut tapi penuh tekanan. "Iya, Levina. Kamu harus datang menemui di kantor. Tunjukkan sikap manismu. Dandan yang cantik dan semenarik mungkin. Buat Airlangga kembali luluh." Levina melonjak kegirangan, matanya memancarkan rasa percaya diri berlebihan. "Baik, Ma, Pa. Aku pasti bisa," katanya sambil memeluk Dania lebih dulu, lalu memeluk Mario erat. Setelah itu, ia cepat-cepat melangkah ke arah tangga. "Aku mau maskeran dulu. Besok aku harus tampil segar," serunya sambil menghilang ke lantai atas. Tak lama kemudian, ponselnya yang tergeletak di meja berdering keras. Nama Lukas terpampang jelas di layar. Levina hanya menoleh sebentar, lalu mendecih malas. "Buat apa aku angkat telepon dia sekarang? Masa depan cerah ada di depan mataku sekarang," gumamnya. Tangannya menolak panggilan itu dengan sekali sentuh.
Dalam pikirannya hanya ada Airlangga dan apa yang bisa ia dapatkan dari lelaki itu. Yang penting, aku harus jadi istrinya dulu. Masalah Lukas nanti juga gampang direbut lagi, ucapnya lirih, penuh perhitungan. Di tempat lain, Lukas yang duduk bersandar di sofa gelap sambil menghisap rokok, menyeringai tipis. Asap rokok mengepul di sekitarnya, matanya tampak gelap dan licik. Bibirnya bergerak perlahan membentuk kata. Ternyata kamu benar-benar murahan, Levina. Aku memberimu kesempatan tapi ini jawabanmu. Baiklah, aku tidak punya pilihan lain. Sementara itu, di rumah Airlangga. Malam sudah larut. Kaira terlelap di sisi ranjang, napasnya teratur dan wajahnya tampak damai. Sementara Airlangga duduk bersandar, laptop terbuka di pangkuannya. Lampu tidur menyala temaram, memantulkan bayangan lembut di dinding. Ponsel Airlangga yang tergeletak di meja samping ranjang tiba-tiba berdering, memecah keheningan. Airlangga melirik nama yang muncul di layar. Mama. Ia menarik napas panjang sebelum mengangkat. Halo, Ma, sapanya pelan, suaranya serak kelelahan. Suara Nyonya Almira terdengar lirih namun penuh harap. Airlangga, nak, Mama minta maaf. Apa kamu mau menjemput Mama pulang besok? Mama sudah lelah di rumah sakit. Airlangga terdiam beberapa detik, menatap wajah Kaira yang masih tertidur. Sekarang Mama juga sudah tahu kan perbedaan Luna dan Levina, jawabnya datar. Tapi kenapa Mama nggak pulang sama Papa saja? Ada keheningan singkat di seberang sana. Mama sudah lelah menghadapi pria egois seperti Giovan, jawab Nyonya Almira dengan suara getir. Airlangga menghela napas. Ia meremas pangkal hidungnya seolah menahan pusing. Baik, Ma. Aku bisa jemput Mama. Tapi aku tidak bisa membawa Mama tinggal di rumah ini. Di tempatku bersama Kaira, ucapnya jujur. Nyonya Almira terdengar menghela napas juga. Mama paham, nak. Mama tahu kamu butuh waktu untuk percaya lagi sama Mama. Tapi Mama sungguh ingin mengenal Kaira. Ingin dekat dengannya. Airlangga melirik lagi ke arah Kaira. Nanti aku akan tanya dulu pada Kaira, suasana hatinya pasti buruk setelah bertemu kalian tadi, jawabnya perlahan. Ia mengusap wajahnya yang lelah. Dan, satu hal yang harus Mama tahu, Kaira tidak pernah menggodaku, bukan dia yang merusak hidupku. Justru aku yang menghancurkan hidupnya. Aku yang merusak masa depannya. Nyonya Almira terdiam. Suaranya bergetar penuh penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi, Airlangga? Kenapa kamu begitu keras memilih Kaira meski tahu jika papamu tidak akan menerimanya? Airlangga mengembuskan napas panjang. Nanti saja, Ma. Kalau suasana sudah tenang, aku akan cerita. Sekarang kepalaku sudah terlalu penuh, ucapnya lelah. Baiklah, nak. Tapi kalau kamu sibuk, tak apa. Mama tunggu saja kabarnya, balas Nyonya Almira pelan. Airlangga menatap layar ponsel yang kemudian padam setelah sambungan terputus. Ia bersandar di kepala ranjang, menutup matanya sejenak, lalu mengusap wajahnya. Ada gurat penyesalan, ada juga tekad yang perlahan muncul. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Meski aku harus menghadapi papaku sendiri, gumamnya. Dia mengecup kening Kaira lalu turun pada bibir yang tipis berwarna pink itu. Aku ingin melahapmu, tapi sayangnya kamu sedang kesal. Keesokan paginya, matahari menerobos melalui celah tirai, membuat cahaya lembut menyinari meja makan. Kaira duduk berhadapan dengan Airlangga. Penampilannya rapi dan elegan, celana bahan krem, kemeja pink yang ia lapisi blazer tipis, dan rambut yang digerai rapi. Sementara Airlangga,
Seperti biasa, tampil maskulin dalam setelan jas arang gelap. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan kirinya. Kaira mengunyah rotinya sambil melirik Airlangga beberapa kali, tampak ragu. Airlangga menghentikan sendoknya, menatap Kaira. "Kenapa? Ada yang mau kamu bicarakan?" tanyanya, alis sedikit terangkat. Kaira mengangguk kecil. Ia mengerling, memasang wajah manja yang sedikit menggemaskan. "Ini, bisa nggak kita berangkat terpisah hari?" Airlangga menyipitkan mata, dahi berkerut. "Kenapa? Kita ke tempat yang sama, tujuan yang sama." Kaira mengguncang lengan jas Airlangga perlahan, seolah membujuk. "Aku belum siap bikin orang-orang kena serangan jantung, Mas," katanya sambil meringis. "Setelah aku hilang seminggu, tiba-tiba datang bareng kamu. Pasti semua orang kaget setengah mati." Airlangga mencondongkan tubuhnya sedikit. "Biarkan saja mereka pingsan," jawabnya datar, tak sedikit pun menunjukkan simpati. "Itu urusan mereka." Kaira merengut, mengerucutkan bibir. "Mas, ucapan Tuan Giovan aja semalam masih terngiang di telingaku, loh. Gimana nanti para penggemar kamu? Aku yakin mereka lebih pedas julidnya. Aku takut tidak bisa mengontrol emosi." Airlangga menatap Kaira, sorot matanya sedikit melembut meski tetap tegas. "Terus, apa yang kamu inginkan?" Kaira cepat-cepat berkata, "Boleh, iya. Mas berangkat sama Pak Stephen. Aku berangkat sama Bang Laki. Sampai kapan kita harus pura-pura seperti itu? Sampai masalah pertunangan kamu sama gadis bernama Levina itu selesai." Airlangga terdiam beberapa detik. Wajahnya seperti sedang menimbang sesuatu. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah. Tapi," katanya, nadanya berubah menggoda, "kamu harus kasih aku jatah 2 ronde malam ini." Kaira langsung membuka mulut, matanya membulat. "Mas, itu namanya pemaksaan." Airlangga mengangkat bahu, senyumnya tipis, hampir nakal. "Mana ada tawar-menawar seperti ini. Semua ada harganya, Kaira." Kaira menghela napas kesal, lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. "Dasar mesum. Ya sudah kalau tidak mau. Ayo kita berangkat nanti keburu macet," kata Airlangga seraya beranjak dari tempat duduknya. Kaira ikut berdiri dan menahan tangan Airlangga cepat. "Oke, mau 2 ronde atau 3 ronde aku siap. Tapi kalau besoknya aku gak bisa jalan, aku remes ular piton kamu sampai remuk." Airlangga mengulum bibir menahan senyum yang hampir pecah. Kaira melangkah mendahului Airlangga dengan bibir yang terus menggerutu. Katanya CEO arogan, tapi otaknya selalu aja sama ranjang. "Aku mendengarnya, Kaira," kata Airlangga dari belakang. "Lagi pula aku minta pada istriku, ingat menolak permintaan suami itu dosa," sambungnya gantian mendahului langkah Erina. Stephen sudah berdiri di depan mobil menunggu Airlangga. Laki juga sedang memanaskan mobil. Melihat Airlangga dan Kaira mendekat, keduanya langsung menyapa. "Selamat pagi, Pak, Nona Kaira," ucap Stephen dan Laki kompak. Kaira mengerutkan kening. Kompak banget, kayak lagi paduan suara. Airlangga menarik Kaira ke dalam pelukan secara tiba-tiba. Stephen dan Laki spontan mengalihkan pandang ke sembarang arah. "Mentang-mentang udah nikah, dunia berasa milik sendiri," gumam Stephen sebal. "Kuatkan hamba dari adegan manis suami istri ini ya Allah," lirih Laki dalam hati. "Mas malu?" geram Kaira merasa tidak enak pada Laki dan Stephen. "Malu kenapa? Kita pasangan suami istri, bukan om dan sugar babinya lagi." "Ya, tapi gak langsung peluk gini juga," protes Kaira.
Aku pasti merindukanmu, bisik Airlangga. Bola mata Kaira memutar malas. Kita hanya pisah mobil bukan pisah beda negara. Ya Tuhan, ada apa dengan pria satu ini? Stephen terpaksa berdehem kencang meski jantungnya juga deg-degan. Permisi, Pak. Kita harus segera berangkat. Kita sudah ada jadwal bertemu dengan Pak Suseno. Airlangga mengangguk pelan. Kaira melepaskan diri dari pelukan Airlangga. Aku juga harus berangkat, jangan sampai aku telat dan bikin orang curiga. Baiklah, ayo jalan. Airlangga mencondongkan tubuh lalu mengecup bibir Kaira beberapa saat. Kacang-kacang, seloroh Stephen, memilih berjalan ke tempat kursi kemudi. Ngeng, ngeng. Laki menirukan suara dengung nyamuk. Aku telat. Kata Kaira bergegas masuk ke dalam mobil yang dikemudikan laki. Airlangga menutup pintu mobil tersebut memastikan Kaira duduk dengan nyaman. Dia pun bergerak menuju mobil di mana Stephen sudah menunggu. Kedua mobil bergerak secara bersamaan meninggalkan halaman. Sepanjang jalan Airlangga melirik ke arah spion. Pak, hati-hati nanti matanya juling karena terus melihat ke belakang, celetuk Stephen geli. Berisik, fokus saja menyetir. Stephen mengemudikan mobilnya masuk ke area parkiran perusahaan. Sementara itu, mobil yang dikendarai laki sengaja berhenti di depan pintu gerbang. Dia segera turun dan membuka pintu mobil untuk Kaira. Kaira melirik ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada karyawan yang melihat. Aman, gumamnya lalu turun dari mobil. Saat hendak melangkahkan kaki, terdengar suara cukup familiar dari arah belakang. Kaira! Mati aku, desis Kaira membeku di tempat.